Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Galih. Kita untuk hari ini belajar mapel PPKN bab 2 yang berjudul Norma dan Keadilan. Baik anak-anakku, saya kira semua cukup sering ya mendengar kata norma dan kata keadilan. Anak-anakku semuanya, pertemuan ini sebagai materi pendukung. Jadi selain mengikuti Vicon dan mendapatkan materi di internet, video ini berguna sebagai sumber belajar tambahan seperti itu ya. Jadi kalian bisa belajar sambil mendengarkan di rumah, sambil melakukan aktivitas lain, tapi tetap mendapatkan materi yang cukup. Anak-anakku, di bab 2 ini tentang norma dan keadilan. Yang pertama ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sejak dulu manusia itu lebih cenderung untuk hidup berkelompok. Ini menurut Aristoteles ya, seorang filosofis yang dia memberi nama dengan istilah zoon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Jadi manusia cenderung lebih sering berkumpul, jarang sekali hidup sendiri. Nah, manusia itu pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Kalau makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, manusia sebagai makhluk individu, setiap masing-masing orang itu memiliki pemikiran dan perbedaan kepentingan. Jadi manusia itu ya makhluk sosial, ya makhluk individu. Seperti itu ya. Saya kira ini bisa dipahami. Nah, dalam kehidupan kenyataannya kita kan hidup bermasyarakat, berkumpul biasanya kadang-kadang menimbulkan perselisihan, perpecahan hanya karena perbedaan pendapat gitu. Nah, oleh karena itu untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan tersebut diperlukan suatu tatanan kehidupan. Apa bentuknya? Yaitu aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, tatanan hidup tersebut disebut dengan norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu ya nak ya. Jadi norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Bisa juga diartikan bahwa norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, kita semua adalah masyarakat, ya otomatis menjadikan norma sebagai panduan hidup sebagai anggota masyarakat. Oke, berikutnya yang kedua, macam-macam norma. Nah, norma itu ada beberapa jenis anak-anak. Yang pertama, norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Misalnya ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupan. Ya, jadi hati nurani manusia itu sudah menjadi dasarnya itu selalu
baik sebenarnya. Kalau kita melakukan suatu kejahatan, hati nurani kita itu sebenarnya menolak. Norma yang kedua namanya norma kesopanan, adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sumbernya dari tata kehidupan atau budaya yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Jadi itu norma kesopanan sumbernya dari budaya. Misalnya kita hidup di Pulau Jawa, misalnya kita orang Jawa, ya budaya orang Jawa itu yang biasa kita lakukan ya. Misalnya mengucap salam dengan baik, memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan tertentu, misalnya Pak D, misalnya Mas, gitu. Jadi bukan memanggil namanya langsung. Itu contohnya seperti itu. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, dan lain sebagainya. Jadi yang sehari-hari kita lakukan terkait dengan diri sendiri sampai berhubungan dengan orang lain itu diatur di norma kesopanan. Sanksinya apa kalau dia tidak sesuai dengan norma kesopanan? Biasanya itu dikucilkan, tidak disenangi, atau bahkan dicemooh oleh masyarakat. Yang ketiga, norma agama. Nah, ini norma agama adalah sekumpulan atau peraturan hidup manusia yang sumber darinya wahyu. Jadi sumbernya itu dari Tuhan. Ya, misalnya kalau yang agamanya Islam, perintahnya seperti sholat, seperti itu ya, puasa. Apa sanksinya? Yang melanggar tuh gimana? Yang melanggar itu dosa, kemudian berakhir di neraka. Nah, setiap agama memiliki aturan sendiri-sendiri, memiliki sanksinya sendiri-sendiri, tapi secara umum sama, berakhir dengan dosa gitu ya nak ya. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum itu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara, serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Jadi norma hukum punya dua sifat. Yang pertama bersifat perintah, yang kedua bersifat larangan. Perintah misalnya kalau naik motor harus pakai SIM, itu perintah. Larangan misalnya naik motor tidak boleh melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan gitu. Kan ada biasanya di jalan itu. Nah, itu contohnya. Nah, oke, itu ada norma-norma tadi sudah dijelaskan. Yang kemudian lanjut berikutnya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi norma itu penting karena bisa mewujudkan keadilan. Oke, pertama kita ketahui dulu bahwa norma itu mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Gitu ya, bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita nggak bisa seenaknya sendiri. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Karena diatur itu, maka kita bisa hidup dengan rukun. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Bagaimana itu maksudnya pengendalian sosial? Iya, jadi otomatis tingkah laku kita itu terkendali, tidak semena-mena. Akhirnya secara umum masyarakat secara luas perilakunya pun juga ikut baik, gitu ya. Norma itu diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis
tanpa adanya norma maka akan terjadi ketidakaturan dalam kehidupan masyarakat. Ingat ya, tanpa adanya norma maka tidak akan terjadi kehidupan yang teratur di dalam masyarakat. Nah, kita hidupnya kan di Indonesia, maka di dalam kehidupan bernegara norma hukum memiliki peranan yang besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Nah, norma hukum ini yang paling penting sebenarnya karena dia yang paling memungkinkan untuk mewujudkan keadilan, diatur di semuanya di dalam norma hukum. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi anak-anakku, ya Pak Galih mengajak kita semuanya termasuk saya supaya bisa tertib, bisa taat hukum. Begitu ya nak ya. Nah, yang terakhir, perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kita kan tahu kita adalah makhluk sosial, kita hidup bermasyarakat, maka di dalam berperilaku kita juga harus sesuai dengan norma yang berlaku. Bagaimana caranya? Dengan sikap patuh dan taat pada aturan yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bisa membina sikap kita sendiri dengan budaya-budaya sebagai berikut. 1. Budaya malu. Kita harus punya sifat budaya malu. Malu maksudnya bukan malu-maluin, malu kalau kita salah, begitu. Kemudian yang kedua, budaya tertib. Tertib anak-anakku, disiplin. Apa aturannya ya diikuti. Jangan coba-coba atau iseng untuk melanggar gitu ya. Kemudian budaya bersih. Bersih dirinya, bersih sifatnya, bersih pikirannya gitu. Jadi akhirnya kita bisa berkata dengan baik, berperilaku dengan baik, jauh dari tindakan-tindakan dan kata-kata yang kotor gitu ya nak ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan, kesadaran diri, ketaatan diri, sehingga kita bisa mewujudkan norma yang baik, hidup yang baik di masyarakat. Nah, apabila itu semua bisa dilakukan, maka masyarakat secara umum akan memiliki kesadaran yang kuat terhadap ketaatan pada norma yang akan berakibat pada keadilan yang sejati. Begitu anak-anak. Jadi bab ini ketika kita bisa tertib mengikuti aturan, bisa menjalankan norma dengan baik, maka akan tercipta keadilan. Penting sekali itu anak-anakku. Baik anak-anakku, sudah 15 menit video ini berjalan. Bagaimana sudah bisa menikmati videonya ya? Mungkin bagi kalian yang jarang melihat sekolah, ini video memang dibuat khusus agar kalian bisa melihat sekolah walaupun melalui video. Saya kira sekian dari saya. Jadikan ini sebagai sumber materi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.